Hi, Pawnstar. Welcome back again to our third bi-weekly session. But before we start our session, aku bakal give a biggest appreciation to Pawnstar yang sudah sangat early bird tadi, yaitu ada Alia, ada Winda, Nisha, Nafisa, dan juga ada Nia. Keren banget guys, you guys such a really good example pastinya untuk kita semua. Dan I do hope mungkin teman-teman seperti teman-teman tadi, which is about our hard skill, di mana kita bakal execute more about 360-degree approach to winning the game. Research ini pastinya bakal sangat keren, cool, dan sangat demure, karena bakal bantu teman-teman untuk nge-solve the BCC case nantinya. Oke, for next one, seperti biasa ya, tak kenal maka tak sayang, so let me introduce myself, kenalin, nama aku Putri Vanita, dan I'm as your international relation and product development manager of ISEC Leaders. It's really great to bisa melihat teman-teman di sini, and I hope teman-teman bisa enjoy the whole session bersama aku dan bersama speaker nantinya. And next one, kita bakal ada check-in. But for check-in kita kali ini, bisa dibilang sangat spesial, karena mesti kita nggak tahu nih apa nih soalnya. Jadi aku pengen teman-teman untuk pop up terlebih dahulu, dan aku bakal choose dan juga bakal deliver the question-nya di titik itu juga. Boleh-boleh, siapa yang mau pop up? Ayo dong, nggak boleh malu-malu. Oke, di sini aku udah ngeliat ada Alivia. Oke, Alivia. Are you settled? Hai. Oke, Kak. Hai, Alivia. Hai, Kak. Thank you for the space, Kak. Hai. So, Oke, jadi untuk question-nya adalah, the question Oke, so for the question-nya aku bakal deliver sekarang ya. Okay. Hai. Oke, for question-nya adalah, have you ever melakukan hal yang memalukan di depan umum? Yes, I ever do something, I call it hilarious, actually. Mungkin boleh dong lebih di-spill spesifik, kira-kira kamu ngapain sih hal memalukannya itu? So, biasanya tuh kalau misalnya aku lagi nge-mall sendiri, biasanya tuh aku suka kayak, kadang kan dengerin musik tuh, jadi jalan dengerin musik seakan-akan kayak fashion show. Terus tiba-tiba aku pleasure gitu, dan itu rame dan aku malu. Tapi it's actually kind of fun. I can tell. I'm Alifah and I'm checking in. Thank you so much, Charlie, for the checking in. Gak apa-apa, karena aku juga suka kok fashion show. Dan itu, everybody makes mistake ya, gak apa-apa kok kalau misalnya jatuh juga. Thank you so much. And then for next one, aku di sini ada Rizka. Hai Rizka. Hai, Kak. Oke, for this check-in ini adalah, have you ever suka dengan pacar temanmu? Hayo, apakah pernah? Sejauh ini belum pernah sih, Kak. Si aman. Oke, masih aman ya, belum pernah. Yeah. Hai Rizka, thank you so much. Thank you, I'm Rizka. I'm officially checking in. Yes, cool. And then for last one di sini ada Alia. Hai Alia. Hai Kak, thank you for the space. Oke, sama-sama. So for check-in-nya adalah, have you ever bolos kelas dengan alasan yang konyol? Gimana ya? Pasti pernah dong, pastinya karena kayak aku pernah sih bolos kelas karena aku kelamaan bangun. Terus aku belum sempat make up, jadi aku nggak kelas deh. Maaf ya guys kalau konyol. Oke deh, thank you. Thank you so much, Alia. Itu sangat understandable sih, as girls ya. Yeah. Thank you so much. Yes, so much, girls. Yes, thank you so much all for the checking in, dan thank you so much pastinya sudah mau jujur ya kepada kita semua. And then after having checking in, kita bakal ada sneak peek to our today's agenda. For first one, kita bakal ada opening, and then main session, Q&A space, interactive space, and also closing. And then for next one, seperti biasa ya teman-teman, di sini Osi udah
provide expectation setting pastinya untuk teman-teman. Yang pertama itu ada open your camera. So, untuk teman-teman to show your respect, it's really important buat teman-teman untuk open your camera. And then for next one itu ada take notes. So, pastinya kan untuk sessionnya bakal demure, sangat keren, dan sangat insightful. Rasanya sayang nggak sih kalau misalnya teman-teman tidak nge-take notes everything. And then for next one itu ada enjoy the session. I do hope teman-teman bisa enjoy the session dengan cara teman-teman being active, listening, dan juga being proactive nantinya. And then for last one adalah be mindful. Karena kan sesinya sangat keren, sangat sayang kalau misalnya teman-teman to miss out all the important points nantinya. Alright. And then selanjutnya, seperti biasa, lagi dan lagi kita bakal ada Q&A space. Jadi buat teman-teman nantinya, dan sekarang sih aku maunya itu boleh banget untuk scan the barcode dan juga jump into the link yang sudah Osi berikan. Dan pada saat session nanti, kalau misalnya teman-teman merasa bingung, boleh banget untuk jump into the link dan langsung drop a lot of question nantinya. Kami sangat menunggu 1000 pertanyaan teman-teman pastinya. Oke, sebelum kita lanjut, aku pengen teman-teman guess. Kira-kira abis ini kita bakal ada apa? Speaker reveal, agenda reveal, atau apa? Apakah ada yang mau nge-pop up di kolom chat? Aku menunggu ya, para feature leaders-nya harus being aktif pokoknya. Apa yo? Siapa yang bisa guess? Oke, ini gender reveal agak lain tapi nggak apa-apa. Thank you so much ya. Aku sangat apresiasi buat orang-orang yang sangat aktif di kolom chat. Oke, maka daripada kalian kepo ya, maka lanjut aja kita langsung ke speaker reveal. Yes, for speaker reveal kita kali ini ada oleh Bang Joshua Sitapu as Head of Business Development of Bursaku ID. Sekeren itu tuh speaker kita kali ini. Aku langsung aja sapa kali ya. Hai Kak Joshua. Hai, ini suaraku kedengaran jelas kah? Kedengaran Kak. Oke, Gimana nih Kak kabarnya? puji Tuhan baik sih. Gimana Kak perasaan Kakak akan membawakan sesi di acara ISEC Future Leaders ini? Cukup excited ya. Jujur aja awalnya kayak kurang excited sebenarnya, tapi setelah melihat excitednya orang adik-adik dari tadi saya perhatikan, wah ini orang-orang yang betul-betul pengen belajar banyak hal gitu. Jadi teringat masa-masa di mana aku dulu kuliah juga kan. Masa pengen gitu tahu banyak hal lagi tentang marketing, bisnis, dan penjualan gitu. Kayaknya keren aja kalau kita jadi mahasiswa yang ngerti tentang bisnis itu kayaknya keren gitu. Tapi setelah tamat akhirnya mulai bisnis sendiri, mulai juga belajar marketing, mulai penjualan dan lain-lain ya kita mulai paham juga gitu. Jadi oke, ayo mari kita belajar dan berbagi gitu. Oke Kak, Joshua, thank you so much. Ya benar banget nih Kak. Pastinya para future leaders di sini tuh sangat eager to learn dan sangat kepo Kak mengenai materi Kakak kali ini dan udah gak sabar. Jadi langsung aja aku bakal give this space-nya untuk Kak Joshua untuk bring the material. Semangat Kak. Oke, baik. Ini boleh ditampilin PowerPoint-nya? Oke, nah kita langsung aja ya. Full House of Marketing. Jadi kalau bahas tentang marketing, aku juga mau ukur dulu sejauh mana sih audiensnya aku gitu. Jadi aku nganggap adik-adik ini sebagai audiens, sebagai studentnya aku gitu. Terkait pengalaman kalian dan pemahaman kalian sendiri gitu. Nah boleh ada mungkin 3 orang yang ingin berbagi pengalaman kalian tentang penjualan apapun, mau jual apapun, silahkan. 3 orang aja. Siapa aja boleh. Di sini ada Alia ya, Alia, Chelsea, satu lagi, ada lagi, satu orang lagi. Boleh satu orang lagi yang pernah berjualan tapi gagal juga boleh. Nah oke, ini ada Winda. Kita coba dari Alia dulu. Ini ada Arya juga, jadi saya keep 4 orang ya. Saya kasih ke Alia dulu. Silakan ceritakan pengalaman kamu dalam hal menjual produk. Silakan. Halo Kak, thank you for the space. Jadi, dari Home Zero. Aku kuliah di Pontianak dan jurusan manajemen bisnis. Prodi manajemen bisnis. Jadi, kalau jurusan aku kan manajemen bisnis nih.
Jadi nggak mungkin jauh-jauh dari penjualan dong. Aku masih maba sih semester 1, tapi eh, aku udah dikasih tugas untuk jualan. Nah, tantangan dari dosen aku ini, siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi kelompoknya itu bakalan dapat nilai A pas UAS nanti. Jadi kan kayak semua tuh lagi muter otak gitu loh, gimana caranya supaya dapat laba yang tinggi banget gitu, supaya dapat nilai A. Nah, dosen kami tuh nyaranin kami untuk jualan di CFD. Nah, ini pengalaman aku nih. Minggu lalu, abis Zoom, aku bener-bener abis Zoom Isaac ini, AFL, aku nyiapin jualan sama teman-temanku. Kami jualan pie, terus ada Thai tea juga. Karena aku sendiri sebenarnya belum pernah ke CFD sih, jadi kayak bingung banget kan. Tapi aku kayak optimis aja gitu, kayak misalnya coba aja. Ini aku tuh mau nyenengin dosen kami gitu loh, kayak misalnya, Bu, kami udah jualan di CFD loh gitu. Dan turns out ternyata cuma kelompok kami dong di kelas yang jualan di CFD. Itu aku inget banget, dari pagi kami nyampe jam 5 subuh. Jam 5 subuh itu aku udah kayak naruh-naruh barang-barang gitu, bang kayak jualan kami. Terus di situ udah banyak banget orang-orang, kayak banyak juga Satpol PP, terus yang ngawas-ngawasin. Itu kayak pengalaman banget sih, karena umumnya aku hari Minggu tuh jam 5 belum apa ya, baru bangun gitu ya kan. Maksudnya masih molor pun kadang gitu. Jadi kayak aku di situ subuh-subuh udah jualan, terus akhirnya mulai DCFD-nya kan, orang-orang pada pakai outfit olahraga gitu kan. Di situ aku kayak, waduh, jam 6 belum ada yang beli gitu ya kan, jam 7 belum ada yang beli. Di situ aku sama teman-temanku udah mulai down gitu, kayak yang, ih guys, kalau misalnya ngelaku gimana, masa kita makan semuanya gitu kan, nanti kembung dong. Ya udah, tapi akhirnya ada di beberapa yang laku jualan kami, dan ternyata banyak juga tuh temen aku, salah satunya temen badis aku di AFL juga, aku ketemu namanya Kak Tami beli jualan aku di situ. Aku kayak seneng banget dapat pelanggan. Pokoknya apa ya, sebenarnya kami tuh nggak trauma sih guys jualan di CFD, tapi kayak yang mau coba lagi gitu loh. Nah, kami rencananya besok jualan lagi nih. Tapi ini teman-teman aku mau datang ke rumah, mau bicarain lagi tentang jualan kami. Doain ya guys, semoga dagangan kami itu satu kelompok laku keras, laba kami paling tinggi, dan aku bisa dapat nilai A di UAS. Segitu aja sih pengalamanku, Bang. Thank you. Oke, baik. Kita lanjut ya. Keren pengalamannya. Kita lanjut ke Arya. Silahkan Arya. Halo semua, thank you for the time. Perkenalkan, namaku Arya, aku kelas 12 SMA di SMA Muhammadiyah 9 Labuan Batu Utara. Jadi kebetulan aku dulu beberapa bulan yang lalu, pas bulan 2, aku pernah jualan F&B, Food and Beverage, di Imlek Fair di Siantar. Jadi yang bisa aku simpulkan dari marketing itu saat aku jualan. Marketing itu kan gimana kita memasarkan produk ya. Kita itu memasarkan produk harus menonjol. Mungkin produk kita nggak terlalu unik, nggak terlalu anti mainstream, malah biasa aja. Tapi kita harus memasarkannya dengan cara yang unik, misal dengan suara yang keras, karena di Imlek Fair itu waktu itu kebetulan rame, terus banyak suara-suara kayak barongsai, suara lagu, suara apa segala macam. Jadi kita tuh harus stand out, kita harus punya suara yang kuat, punya penampilan yang berbeda gitu dari orang-orang yang jualan lainnya. Jadi mungkin marketing itu harus stand out lah di antara orang-orang jualan yang lain, biar kita bisa bersaing atau mungkin bisa lebih dari orang jualan yang lain gitu. Lalu mungkin itu saja sharing saya tentang marketing. Terima kasih for the. Mungkin bisa coba Arya jelasin. Ini kan kita bahas tentang marketing ya. Tadi kan cuma bahas, aku pernah jualan F&B gitu. Strategi yang Arya lakukan sendiri untuk berjualan itu apa? Nah, itu udah dia marketing. Strateginya apa? Oke. Jadi kalau strategi aku nih pribadi ya, suaranya kuat aja. Kita harus buat heboh. Karena
kayak aku bilang tadi ya di sana rame dan memang banyak suara-suara lain, sangat lain. Kayak suara barongsai tahu kan, suara barongsai, putang puteng putang puteng putang teng. Baru ada suara orang nyanyi, wawe wawe wawe, suara apa segala macam. Jadi waktu itu aku tuh punya panci dua. Jadi yang aku pakai untuk goreng satu, yang satu lagi cadangan. Nggak aku pakai nih. Nah, waktu itu adalah ide. Aku ambil panciku, aku ambil sendok. Oh, teng 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 teng. Curosnya Bu, curos. Aku dulu jualan curos. Bu, curos ya Bu, silakan silakan Bu, curosnya. Tang tong teng tong tong teng tong teng. Udah gitu nanti berapa kali aku pontang-ponteng gitu nanti datang. Apa ini dia? Apa ini dia? Apa ini dia? Gitu. Jadi kalau aku pribadi ya, suaranya kuat aja suaranya. Jangan malu lah, jangan malu. Aku jujur pertama kali gitu, mana ini, malu kali. Tapi setelah suaraku serak, setelah daganganku habis, aku baru sadar, oh ternyata gini jualan yang betul. Nggak apa-apa kayak kita dianggap aneh sama orang, yang penting jualan kita habis aja lah, udah pasti puas, nggak akan ada rasa malu itu di dalam hati. Pokoknya itu coach strategi saya. Terima kasih. Oke, menarik ya. Thank you Arya untuk sharingnya. Kita lanjut ke Winda. Silakan Winda. Oke, thank you for the space, Kak. Jadi, aku mau sharing aja pengalaman aku. Karena dulu aku anak SMK, aku jurusan perkantoran. Udah pasti ada mata pelajaran itu tentang kewirausahaan. Dan kami itu salah satu tugas akhir dalam kelas 3 SMK aku, di mana kami itu jualannya per individual gitu. Bukan, tadi kan Kak Alia itu bentukannya per kelompok, tapi kalau misalnya kami per individualan. Dan selama aku belajar tentang kewirausahaan kemarin, aku belajar tentang ada 3 poin paling penting menurut guruku dulu, yaitu pembuatan, pemasaran, dan juga bagaimana kita marketing kepada orang-orang, ataupun bagaimana kita memperkenalkan produk kita ke orang lain. Jadi dulu aku itu jualan jus detox sebenarnya, jus buah detox gitu. Dan cara aku marketing produk aku itu dengan menggunakan sosial media, dengan branding produk melalui sosial media, di mana aku membuat stiker dan juga promosi melalui Instagram. Itu sangat membantu aku dalam membuat nilai yang bagus tentang produk aku. Apa sih detox juice itu sebenarnya? Karena menurut aku sendiri, orang awam itu cuma lihat detox juice itu kan sebagai obat diet atau gimana begitu. Tapi itu punya efek yang lebih untuk menyehatkan tubuh kita dan juga mendetoks kuman-kuman di tubuh kita sebenarnya, Kak. Jadi cara aku marketing itu sebenarnya seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Berarti tadi apa ya, minuman detox Iya, ya? Kak, detox juice gitu yang dari buah-buah yang udah aku blender, terus aku kayak kemas lagi 2 kali proses jadinya. Oke, siap. Jadi kayak jus juga ya berarti? Iya, Kak, tapi dia ada tambahan seperti buah dan sayur juga gitu, Kak. Misalnya jadi kayak ada lemonnya, ada buah anggurnya. Oke, keren, menarik. Yuk, thank you. Kita lanjut. Chelsea. Oke, thank you so much for the space buat Kak Joshua. Jadi sebelumnya aku tuh mau share experience aku soal marketing di bagian tour and travel. Jadi karena sebelumnya aku SMK sama kayak Winda tadi, tapi jurusan aku tuh pariwisata, Kak. Jadi waktu PKL atau magang, aku tuh ditempatin di tour and travel di Medan, salah satu 3 top travel besar itu kalau misalnya kalian pernah dengan Icon Holiday. Jadi di situ aku ditempatin di departemen ticketing. Nah, kalau tiketing itu kan dia Kak ada 2, domestik sama internasional. Kebetulan untuk 1 orang, apalagi anak magang di situ, itu kita tuh megang 2 region. Jadi internasional masuk, domestik masuk. Di masa-masa terakhir PKL, aku tuh sering udah jualan tiket kan. Jadi per bulan itu ada target pencapaian kayak sekitar 10 orang atau berapa. Terus invoice aku tuh dicatat semua untuk menjadi salary aku gitu kan. Terakhir paling gongnya itu sekitar bulan Februari kemarin. Jadi kemarin tuh ada event Singapore Airlines, salah satu airline Singapura. Mereka tuh sering buat event di bulan Februari sama Agustus. Bahwasanya itu kayak event diskon gitu sih Kak. Jadi tiket pesawat yang tadinya mahal itu mereka turunin semua di bulan itu khusus untuk travel-travel yang bekerja sama sama mereka gitu kan. Nah kebetulan aku dapat kesempatan buat join event besar itu. Jadi saat itu kita 1 bulan sebelum udah bagiin flyer untuk bahwasanya apa ya,
customer kita tuh tahu bahwasanya kita tuh menjual tiket pesawat yang lebih murah dari travel lain gitu. Nah, itu jadi salah satu target marketingnya kita, dan itu ternyata aku dapat satu pasangan suami istri, mereka tuh pesen tiket ke Amerika kalau nggak salah. Cuman aku lupa Amerikanya di mana. Tapi sayangnya mereka itu pesennya di tanggal-tanggal terakhir. Jadi kan habis tuh ke Amerika kan sekitar 90-an juta, apalagi mereka mau bisnis kelas. Nah, aku tuh bingung kemarin gimana cara ngasih bisnis kelas ke mereka sementara kelas promonya tuh udah habis gitu kan. Jadi aku konsultasi ke senior aku, dan ujungnya mereka tuh tetap kekeh, mereka tuh mau airlines yang itu, sementara aku udah sampein ke mereka bahwasanya tiketnya itu udah mahal, udah satu orang itu nyampe 120 juta karena mereka mau bisnis kan Kak, bisnis class. Jadi kayak kita kan sebagai orang yang menjual produk dan orang yang paham tentang tiket pesawat, nggak mungkin dong kita kasih customer kita yang harga 100 juta lebih, sementara ada airlines lain, opsi lain yang lebih murah. Kemarin tuh ada Emirates harga 90 jutaan gitu, lebih murah jauh banget selisihnya, dan udah kita tawarin sekitar 2 atau 1 airlines gitu kan. Nah, mereka tuh nggak mau. Terus di situ aku mikir bahwasanya marketing apa yang cocok sama mereka gitu kan. Nah, untuk aku sendiri di kasus itu, aku tuh nganggap marketing itu bukan sebagai untuk penjualan produk aja ke customer kita, tapi marketing itu gimana kita tahu apa maunya konsumen, dan gimana kita ngasih the best choice buat mereka biar kita tuh sama-sama dapat benefitnya gitu kan. Jangan kita semata-mata marketing untuk mencari salary yang lebih, tapi customer kita tuh ujung-ujungnya nggak puas dengan apa yang kita kasih gitu kan. Cuman kita maunya yang supaya aku dapat banyak bonus nih, ya udah kasih aja gitu 120 juta. Ngapain yang 90 juta, kan lebih banyak di kita gitu kan. Nah, kemarin tuh aku nggak gitu. Jadi ketua tim aku tuh ngasih saran ke aku bahwasanya tawarkan lagi ke dia bahwasanya bisnis kelasnya memang udah nggak ada dan kasih pilihan yang lebih murah. Ternyata ujungnya setelah kita tawarin berbagai macam pun mereka suami istri itu tetap pilih yang mahal itu, tapi ujungnya kami tuh nggak beli tiket direct gitu loh Kak. Jadi pokoknya di tiketing itu ada satu kayak matematikanya. Jadi tiketnya tuh kayak dibagi-bagi gitu loh. Jadi satu orang tuh ada 2 rute, tapi harganya tetap sama di mereka, tapi kami buat supaya lebih padat gitu tiketnya. Jadi pokoknya itu kemarin pencapaian aku terbesar itu 2 orang hampir 150 juta sekian untuk satu tiket pesawat ke Amerika. Jadi waktu itu juga mereka datang ke travel, jumpa sama aku langsung, terus aku bilang, "Thank you ya Pak udah percaya." Soalnya itu kan tiketnya harganya tinggi ya Kak, aku tuh anak magang doang, jadi kayak takut gitu kan, apalagi main transport, takutnya salah transport. Ternyata kemarin tiketnya udah selesai. Mereka kayak berangkat di Agustus kemarin, udah selesai juga, gitu. Gitu sih experience aku Kak. Ngeri-ngeri sedep. Keren ya, thank you buat pengalamannya. Karena aku dengar adik-adiknya excited semua untuk sharing pengalaman kalian masing-masing. Nah, ini aku bakal sharing pengalaman aku, karena kalau misalnya kita fokus ke PPT, ya ini aku buat PPT-nya dadakan ya. Jadi apa yang aku tahu, apa yang aku tangkap, ya itu yang aku sampaikan. Tapi yang paling penting dari semua isi dari PPT itu adalah pengalaman. Jadi dari belajar sebenarnya. Jadi walaupun adik-adik mungkin ikut kegiatan seminar atau apapun, kalau kalian nggak pernah terjun langsung, kalian nggak bakal tahu real di lapangan sebenarnya butuhnya apa gitu. Contoh, gitu. Orang kok kayaknya keren ya cara jualannya, orang kok buka kafe, orang kok buka kayak gini. Seolah-olah kita melihat dia buka kafe nih, pasti pendapatannya besar. Belum tentu. Rupanya banyak banget orang-orang yang nggak kelihatan tokonya, tapi pendapatannya jalan terus kayak gitu. Jadi ini Kak, aku Kak nggak punya skill untuk berbicara. Nah, marketing bukan cuma tentang berbicara ataupun mengajak orang secara direct ya. Tapi gimana strategi yang kalian buat untuk mencari ada nggak sih ini target customer-nya siapa gitu. Kalau misalnya produk kalian sejelek apapun, tapi ada yang butuh, artinya kalian bisa jualan. Contoh ya, contoh sederhana. Aku mulai terjun di dunia bisnis, di dunia marketing itu dari kuliah gitu. Waktu di kuliah aku mulai ikut startup. Jadi kalau adik-adik punya kesempatan untuk ikut startup, ikut aja. Kalian bakal belajar banyak di dalam. Mulai dari belajar bagaimana bangun perusahaannya, mulai bangun gimana bangun relasi dengan orang-orang, dengan perusahaan, dengan
yang komunitas-komunitas agar startup kalian itu dikenal gitu. Jadi aku mulai gabung di startup itu pas kuliah di semester akhir. Walaupun background aku anak kimia. Jadi aku anak kimia dari USU. Jadi kalau anak USU, ada yang anak USU ya mungkin FMIPA, halo, salam kenal. Jadi aku anak USU ya, bukan anak ekonomi, akuntansi dan lain-lain, bukan. Jadi aku anak kimia murni, bukan anak teknik gitu. Nah, apa yang buat aku tertarik ke dunia marketing? Nah, dunia marketing ini sendiri adik-adik, kalau kita lihat gitu, dunia marketing ini adalah peluang terbesar untuk kita cepat kaya. Itulah kenyataannya. Dunia marketing adalah peluang yang paling besar kalau adik-adik pengen cepat kaya. Rata-rata orang yang bekerja di bidang marketing itu bakal cepat gitu untuk peningkatannya. Karena kita pakainya strategi gitu. Jadi aku pertama kali gabung itu di startup yang bergerak dalam bidang edukasi. Jadi kita jualan platform digital di mana kayak mungkin adik-adik tahu Ruang Guru ya. Jadi kita buat kayak Ruang Guru juga platformnya. Dan itu yang kita tawarkan ke perusahaan. Jadi kayak dia platform untuk perusahaan itu bisa nge-training karyawannya. Kita bukan ke sekolah-sekolah, tapi perusahaan. Jadi B2B. Jadi kita nawar-nawarkan ke, kayak kemarin kita ke perusahaan perkapalan, kita tawarkan nih platform kita kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karena kebetulan saya di startup itu sebagai CMO-nya, Chief Marketing Officer-nya gitu. Beda dengan Bursaku. Nah, Bursaku itu dia startup yang bergerak di dalam bidang finansial. Jadi kita kayak buat Dana, tahu ya, aplikasi Dana pasti pada tahu. Nah, jadi Bursaku juga sama gitu. Arahnya sama-sama di bidang finansial teknologi. Jadi di situ kita belajar kayak marketing ini rupanya bukan cuma sekedar hal-hal tradisional, tapi kita udah harus merambat ke bidang-bidang dilihat ya. Ini hal yang paling unik aku rasa sekarang, hal yang mungkin kita pikir ini bukan produk, tapi rupanya itu produk gitu. Mandi lumpur itu salah satu produk. Karena produk itu rupanya nggak mesti dalam bentuk barang, kayak contoh konten yang kalian buat aja itu rupanya produk. Jadi kalian konten yang mandi lumpur itu rupanya banyak orang yang menikmati. Artinya ada customer-nya di situ. Ada market-nya di sana. Sehingga banyak orang yang buat konten itu mandi lumpur, apa segala macam, banyak banget. Jadi ketika ada demand, permintaan, banyak orang yang bakal menganggap itu sebagai peluang dan mereka melakukan hal tersebut. Sampai sekarang mandi lumpur itu masih ada. Artinya itu adalah peluang untuk berjualan. Mereka jual videonya mereka mandi lumpur. Dan banyak orang yang tertarik dengan hal itu. Jadi nggak mesti yang keren, tapi lihat apakah ada demand di dalam. Apakah ada permintaan di dalam, buat. Ketika kalian melihat ada permintaan, buat. Kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke PowerPoint ya. Next slide. Nah, apa itu digital marketing? 360 digital marketing. 360 kalau kita lihat ini kan dia sudut 360 ya. Artinya secara keseluruhan proses penjualan atau pemasaran itu bagaimana sih sebenarnya kayak gitu. Proses pemasaran secara keseluruhan. Kalau kita lihat secara pengertiannya sendiri itu membahas tentang cara penjualan tradisional dikombinasikan dengan cara penjualan digital sama yang sekarang. Jadi 360. Ini kan kebetulan digital marketing. Jadi kalau digital marketing, apa-apa aja sih yang harus kita ketahui tentang penjualan secara digital, pemasaran secara digital. Dan aku yakin adik-adik udah pada tahu. Next slide. Nah, apa aja sih yang ada di dalam proses digital marketing itu sendiri? Apa aja yang termasuk ke dalam yang harus kita lakukan, yang termasuk ke dalam di digital marketing itu? Next slide. Nanti bakal kita lihat satu-satu. Nah, ini dia. Ada search engine optimization atau SEO, ada content promotion, post on social media, page of website, pay per click atau PPC marketing, client relationship management, sending outbound emails, nurturing inbound leads. Jadi kalau SEO, adik-adik pasti udah pada tahu ya, SEO itu kayak pencarian di Google. Misalnya dicari apa tadi, ada yang CFD-nya Alia gitu, Alia CFD gitu. Nah, langsung muncul yang Alia punya. Itulah SEO. Dan cara memantapkan SEO itu banyak lagi yang harus
dipersiapkan gitu. Nah itu SEO. Jadi ketika punya kita dicari, itu udah langsung naik paling atas. Itulah SEO. Dan cara naik paling atas ya mungkin semakin banyak yang melakukan research terkait kata kuncinya, kata kunci yang kita buat, dan juga topik-topik yang kita sampaikan di dalam secara rinci, itu akan memudahkan naiknya SEO-nya yang SEO dari konten yang kita buat gitu. Contohnya kalau adik-adik buat di Google Cleantopia Josafin Sejahtera, itu langsung yang naik punya saya gitu, yang muncul langsung punya saya gitu, Cleantopia Josafin Sejahtera, karena ya cuman dia. Sama kayak yang di